Jadi kayak gini, untuk Polbangtan tersendiri itu kita berbeda dengan kedinasan lain kayak gitu ya. Untuk Polbangtan tersendiri itu kita ada 3 opsi nih, asik 3 opsi, banyak banget kan? Iya, 3. Ya. Yang pertama, dan intinya sih seru banget jadi abdi negara di bidang pertanian, asik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Fasya Al-Bogori. Kali ini saya akan jawab nih beberapa pertanyaan kalian yang sudah kalian berikan kepada saya lewat Q&A yang setelah saya buka di akun Instagram saya. Jadi bagi kalian yang belum follow akun Instagram saya, boleh silahkan follow Fasya Al-Bogori. Dan bagi kalian nih yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Semoga kalian nanti kedepannya bisa mengetahui secara cepat gitu akan Polbangtan secara mendalamnya kayak gitu, dan kedinasan-kedinasan lainnya gitu. Dan semoga nanti jangan lupa nih, bagi kalian yang belum like, comment, and share, tolong bantu like, comment, dan share, sehingga nanti kedepannya kalian bisa terus menebarkan manfaat bagi orang lain, sehingga video ini tuh tidak hanya terhenti di kalian dan nanti bisa dirasakan oleh orang selanjutnya kayak gitu sih. Oke, jangan lupa share, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Oke, langsung aja nih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, asik. Kayak radio aja ya. Oke, yang pertama itu dari Tiara_Nur_Octaviani. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang pemaaf, Kak? Memaafkan orang yang pernah berbuat jahat. Oke. Menjadi pribadi pemaaf itu adalah suatu pilihan dalam kehidupan kita. Tentunya semua orang tuh tidak bisa kita atur untuk terus baik pada diri kita. Tapi yang terpenting yakni kita bisa merespon hal tersebut dengan sebaik-baiknya gitu. Tentunya kan setiap orang itu punya hak untuk memilih ya, dan pilihlah dengan sebaik-baiknya, bahwasanya kalian menjadi pemaaf itu tidak ada ruginya, Dek, kayak gitu. Bagi kamu nih, terkhusus untuk Tiara, ayo kita menjadi insan pemaaf, karena insan pemaaf itu enak banget asli. Enak banget, jadi kita nggak akan ada beban gitu kan. Dia lebih terfokus pada tujuan dan hal-hal apa yang ingin kita capai. Jadi kita nggak usah mikirin hal-hal kayak gitulah. Dia tuh jahat sama kita, ya Allah, gini. Ya cukup lah. Nanti ada saatnya nanti Yang Maha Kuasa akan balas perilaku jahat dia kepada kita. Iya, kayak gitu. Ada lagi nih, udah gitu ya Tiara. Kalau andaikan kalau belum masih ada ingin ditanyakan, silahkan. Jangan lupa nih untuk komen di kolom komentar. Ada lagi nih dari Firdaus_ALK. Kak, kalau lulus dari Polbangtan langsung jadi PNS atau enggak? Oke, jadi kayak gini. Untuk Polbangtan tersendiri itu kita berbeda dengan kedinasan lain kayak gitu ya. Untuk Polbangtan tersendiri itu kita ada 3 opsi nih, asik 3 opsi, banyak banget kan? Iya, 3. Ya. Yang pertama, yakni kita bisa menjadi ASN, tapi kita harus ikut tes CPNS terlebih dahulu gitu. Yang kedua, kita bisa menjadi pegawai industri atau menjadi pegawai di suatu perusahaan. Karena Polbangtan tuh sudah ada MOU dengan pihak-pihak industri dan usaha, dunia usaha gitu ya. Yang ketiga, yakni kita bisa jadi wirausaha muda pertanian. Bagi kalian yang ingin jadi wirausaha, kita banyak peluangnya, bener. Ya, sehingga kalian tinggal ngambil aja peluang tersebut dan intinya ikuti nanti setiap step by stepnya, asik gitu. Jadi untuk yang wirausaha muda pertanian ini nanti kita akan diberikan modal sebesar 35 juta untuk lulusan Polbangtan. Wah kan? Iya, gitu. Terus jadi intinya untuk Firdaus_ALK, untuk Polbangtan tuh kita nggak langsung jadi PNS gitu, tapi kita bisa daftar PNS kayak gitu sih. Dan intinya sih seru banget jadi abdi negara di bidang pertanian, asik gitu. Ada lagi nih dari Ahmad_Munir_Asegaf. Motivasi yang dibawa saat mau mendaftar Polbangtan. Oke. Motivasi terbesar tentunya kita sebagai anak, asik, punya orang tua yang perlu dibanggakan dan bahagiakan, asik. Jadi bagi kalian, untuk motivasi terbesar kalian pasti orang tua kalian. Bagaimana caranya kalian bisa terus meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas dan kualitas diri, asik.
beribet-ibet ya. Kredibilitas, kapabilitas, dan kualitas diri kalian kayak gitu. Jadi motivasi terbesar kalian tuh saat mendaftar Polbangtan, yang pertama orang tua kalian, yang kedua luruskan niat kalian, yang ketiga bahwasanya pertanian itu adalah sektor yang nggak akan mati selama manusia membutuhkan makan. Iya, kayak gitu. Ada lagi nih, selanjutnya yakni dari Syakira Fadia Oktania. Kak, kalau udah dapat bukti pendaftaran, langkah selanjutnya apalagi Kak? Oke, jadi kayak gini, bagi kalian yang udah daftar nih secara berkas, nanti kalian akan ada namanya bukti pendaftaran kalian. Dan setelah itu kalian tindakan lanjutnya yakni nunggu saja informasi selanjutnya. Dan nanti kalian akan ada informasi bukti verifikasi, lulus verifikasi. Dan bahkan yang sudah lulus verifikasi 2 itu kalian langsung mendapatkan kartu peserta tes CAT. Mantap kan? Tes CAT loh udah di tangan kalian gitu. Nanti kita akan ada nih, saya akan berikan contoh bukti bukti lulus verifikasi 2, sehingga nanti ada namanya data diri kalian, dan nanti akan ada alamat BKN dan di mana kalian nanti akan tesnya kayak gitu. Dan nanti kartu ini nanti kalian bawa ketika tes CAT kayak gitu. Mantap kan? Luar biasa banget. Dari sekian ribu orang kalian yang terpilih. Asik kayak gitu. Dan lagi nih selanjutnya dari double K Kamilah KS-nya triple S underscore. Kak, biasanya CAT waktunya berapa lama? Oke. Jadi untuk CAT itu kita nanti akan diberikan beberapa sesi nih. Untuk pengalaman kemarin itu kita akan ada 2 sesi, kalau nggak salah tuh ada 2 sesi pagi dan sesi siang. Nanti notabenenya kalian nanti sesuai dengan jam kalian, sehingga kalian harus standby di jam tersebut. Apabila kalian akan terlambat, kalian tidak akan bisa mengikuti tes CAT dan kalian dinyatakan tidak lulus untuk tes CAT. Sayang banget kan? Dari sekian ribu orang kalian berhak mendapatkan tes CAT, nyatanya kalian nggak lulus. Sakit banget. Gitu. Ada lagi nih. Kayak gitu ya untuk Kamilah KSSSS. Iya. Jadi bagi kalian nih, jangan lupa nih makanya subscribe terus. Untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya gitu, dan kolom komentar channel ini gitu, sehingga kalian nanti bisa menanyakan hal-hal mendetail, sehingga kalian bisa tahu informasinya. Yeah. Oke, selanjutnya yakni dari Avila Nasution underscore. Dia tuh menanyakan seperti ini. Kak, menurut kakak tes tersulit apa yang kakak hadapi saat masuk Polbangtan? Jadi untuk hal tersulit ketika tes Polbangtan yakni pertama sih CAT. CAT ini kita akan ada beberapa soal, notabenenya mungkin yang nggak belajar akan kebingungan gitu ya. Tapi bagi kalian yang belajar pastinya insya Allah bisa gitu. Dan persiapkan dan jangan lupa untuk berdoa kayak gitu. Sehingga dua kekuatan ini bisa nanti sinkron. Asik. Jadi ketika nanti tes kalian itu bisa lancar, jaya dan makmur. Iya, gitu. Dan jangan lupa nih untuk tes MAPTA, bagi kalian yang belum mempersiapkan, harap untuk dipersiapkan tes MAPTA ini, karena tes MAPTA ini akan menentukan akan kebugaran jasmani kalian untuk mengikuti selama pendidikan di Polbangtan. Ada lagi selanjutnya yakni dari Kakak Mila KSSS underscore. Tes MAPTA-nya jadi tahun ini. Jadi insyaallah. Jadi pokoknya stay tune aja di web Polbangtan. Dan bagi kalian yang belum follow akun Instagram Polbangtan, jangan lupa Polbangtan Bogor Official. Dan satu lagi info Polbangtan Bogor. Oke, jangan lupa untuk di follow ya, sehingga kalian terus mendapatkan informasinya kita. Oke, selanjutnya yakni dari Verlita DHN PTR ya.
Kak, tes CAT bayarkah? Oke, untuk tes CAT tersendiri kita nggak bayar. Alhamdulillahnya kita nggak bayar, gratis, tis, asik. Jadi kita jadi kita hanya membawa kartu ujian, diri kalian, amunisi otak kalian, asik, dan seragam dan berkas lainnya gitu. Jadi gitulah, kalian bawa aja kartu ujian kalian ketika tes CAT. Jadi tes CAT ini kita gratis, tis kayak gitu. Oke, selanjutnya yakni dari Karina_Setia16. Kak, uang pangkal sama semesterannya berapa, kira-kira berapa gitu. Jadi untuk semesteran itu kita nggak bayar, dan kalau Bangtan tersendiri itu kita gratis full beasiswa selama 4 tahun. Selama 4 tahun kita gratis, sehingga kita nggak ada bayar namanya uang pangkal dan bahkan uang per semester kayak gitu. Oke, selanjutnya yakni dari Fiona_Corlelia. Iya. Kak, mau nanya, keluar nomor ujian itu kapan ya yang katanya dikirim di email? Oke, untuk nomor ujian itu kita bukan nomor ujian ya, tapi kartu ujian. Kartu ujian itu nanti kalian gunakan ketika tes Polbangtan, tes CAT kayak gitu. Jadi kartu ujian itu nanti kita akan dapatkan di akun email, bukan akun email sih, di akun website Polbangtan dengan melogin akun kalian gitu. Contohnya kayak seperti ini. Kalian udah daftar Polbangtan, udah daftar berkas. Kalian nanti tinggal akses aja website tersebut. Nanti kalian akan ada buktinya bahwasanya nanti akan dikirimkan dari adminnya bukti untuk kartu tes ujian CAT kalian kayak gitu sih. Selanjutnya yakni dari Tria Melianti. Fasilitas di asrama. Oke, untuk fasilitas di asrama itu banyak banget deh. Bahkan alhamdulillahnya gitu ya. Banyak banget, mulai dari tempat tidur, tempat belajar, kasur itu tempat tidur ya. Ya, jadi kasur, tempat belajar, dan bahkan ada bantal itu. Pokoknya banyak banget, tapi ini kayaknya nggak akan saya ungkapkan di sini. Asik. Sehingga kalian tuh akan terus penasaran bagaimana fasilitas yang ada di Polbangtan, khususnya di asrama. Iya. Pokoknya asramanya enak banget, alhamdulillah gitu ya. Di asrama kan 4 tahun, tinggal kalian mengenyam pendidikan, meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri, dan kalian raih prestasi, persiapkan masa depan, atur strategi, udah kalian insya Allah bisa lah. Ya, kalian bisa manage dirinya aja sih. Oke, selanjutnya yakni dari Tri_Jayaputra. Ekstrakurikuler Polbangtan apa aja, Kak? Oke, untuk ekstrakurikuler itu banyak bangetan. Asik. Jadi mulai dari yang benar-benar hitsnya tuh, asik. Jadi ikon Polbangtannya dan sering ikut kegiatan keluar tuh yakni drum band Polbangtan. Kayak gitu. Ini ada drum band Polbangtan, ada untuk olahraga bela dirinya banyak, ada taekwondo, silat kayak gitu. Dan untuk olahraganya banyak banget, mulai dari bulu tangkis, banyak banget asli. Dan keseniannya juga ada, mulai dari seni tari, asli, suara, paduan suara, iya. Terusnya banyak banget kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu dari Tri_Jayaputra. Kenapa, Kak, masuk Polbangtan? Kenapa? Karena negara membutuhkan abdi diri saya. Iya, enggak. Jadi negeri ini membutuhkan pionir muda pertanian, khususnya para pemuda nih. Jadi bagi kalian untuk pemuda, jangan menganggap sektor pertanian itu adalah suatu hal yang kuno gitu. Jadi pertanian itu adalah suatu hal yang notabene potensial dan bahkan terus hidup selama manusia membutuhkan makan gitu. Jadi kalau bagi kalian, jadi kenapa saya masuk Polbangtan? Karena saya ingin menjadi bagian abdi negara sektor pertanian yang terus memajukan sektor pertanian dan mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Asik gitu.
Pokoknya negeri ini tuh membutuhkan para pemuda, khususnya di sektor pertanian. Jadi sektor pertanian ini menjadi suatu hal yang potensial. Jadi hal potensial ini ketika kita bisa kontrol dan bahkan kita atur strateginya, kita insya Allah bisa mendapatkan mungkin ya notabene-nya feedback yang baik dari diri kita dan bahkan negara kita gitu sih. Dan lagi selanjutnya yakni dari Gunawan 017. Oke. Apa waktu dulu kakak SMK jurusan apa? Oke, untuk dulu saya tuh jurusan, saya bukan dari SMK. Tapi saya dari SMA kayak gitu. Saya dari SMA jurusan IPA. Kayaknya wajah saya kayak anak SMK ya, kayak gitu. Enggak, saya tuh anak SMA jurusan IPA gitu. Dan untuk SMK, khususnya SMK pertanian bisa masuk, dan SMK teknik pun bisa masuk kayak gitu. Kayak gitu sih untuk Harry. Saya jurusan bukan SMK, tapi saya SMA jurusan IPA kayak gitu. Oke, selanjutnya yakni dari Alvina_HL. Tes CAT-nya meliputi pelajaran apa aja, Kak? Oke, bagi kalian yang belum tahu mata pelajarannya apa aja, yang pertama itu yakni dasar-dasar pertanian. Yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga matematika dasar kayak gitu, matdas gitu ya. Jadi kita CAT-nya nggak ada namanya TKPA, nggak ada namanya TPA gitu, nggak ada namanya TKD gitu. Jadi kita hanya ada 3 mata pelajaran, yakni mata pelajarannya dasar-dasar pertanian dan pastinya peternakan ya di dalamnya ya, dan perkebunan ya di dalamnya, jangan lupa. Dan ada juga dasar-dasar matematika, itulah matdas ya. Dan bahasa Inggris itu tuh udah saya ungkit, udah saya bahas di konten sebelumnya. Saya sudah bahas perihal CAT-nya apa aja ini tesnya gitu. Pokoknya yang belum nonton silakan tonton. Semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya yakni dari Siti Khotijah 2404. Bahas soal pertaniannya lebih detail lagi dong, Kak. Asik, boleh. Nanti kita akan bahas secara mendetail, tapi ada syaratnya. Kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk isi kolom komentarnya, dan yang terpenting sih kalian menebarkan manfaat dari konten ini kepada orang lain, sehingga konten ini tuh tidak hanya terhenti di kalian gitu. Oke, nanti insya Allah saya akan bantu untuk babat habis, asik. Babat habis soal-soal dasar pertaniannya secara mendalam insya Allah. Oke, selanjutnya yakni Sahrul ___ asik. 22. Bang, untuk pendaftaran POSKM minimal prestasi yang didapat di tingkat apa? Oke, terima kasih. Oke, untuk POSKM ini kita paling mentoknya ya, tingkatannya tuh kabupaten atau kota. Kayak gitu. Untuk tingkatan kabupaten dan kota itu untuk jalur prestasi itu paling mentok ya. Tapi bagi kalian nih yang notabene bisa punya prestasi di bidang akademik maupun non akademik, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, apalagi luar negeri, kalian punya the power bisa masuk Polbangtan kayak gitu. Sehingga peluang itu udah di tangan kalian nih, kayak gini nih. Iya, kayak gitu sih. Kayak gitu. Gabut, sorry. Maaf. Oke, kayak gitu sih. Ada lagi selanjutnya yakni yang harus dibawa pas tes CAT dan wawancara apa aja. Kalau tes kesehatan bayarnya berapa? Dari adeg smrn_. Oke, untuk adeg atau adeg nih, yang harus dibawa itu pas lagi tes CAT, yang pertama pastinya bukti kartu ujian kalian. Yang kedua pastinya diri kalian. Yang ketiga pasti kayak perlengkapan lah, tes tulis. Yang keempat pasti menggunakan seragam hitam putih kayak gitu. Dan untuk yang tes wawancaranya juga sama. Tes wawancara hanya nanti bawa berkas aja, bawa berkas formulir dari form 1, 2, mulai dari seluruhnya bawa aja. Dan jangan lupa nih untuk kalian yang punya prestasi dan bahkan piagam-piagam penghargaan,
harap untuk dibawa gitu ya, sehingga ketika nanti diuji oleh penguji wawancaranya kalian punya power gitu, bahwasanya kalian tuh udah punya pengalaman prestasi yang perlu dipertimbangkan, sehingga itu punya poin lebih kalian untuk masuk ke dalam Polbangtan kayak gitu sih. Karena masuk Polbangtan itu adalah suatu hal yang perlu dipersiapkan gitu, dan saingannya tuh luar biasa banget. Dan bahkan tahun lalu tuh yang daftar Polbangtan tuh 16.000 loh dari seluruh Indonesia. Yang diterima tuh hanya beberapa ribu aja dari seluruh Polbangtan kayak gitu. Asia. Kayak gitu untuk ada. Dan tes kesehatannya itu bayar berapa? Oke, untuk tes kesehatan pengalaman tahun lalu itu kita bayar hanya 400.000 untuk tes kesehatan. Dan selebihnya kita nggak ada bayar-bayar lagi, alhamdulillah. Selama tes kita gratis, tis. Kayak gitu. Luar biasa banget kan? Iya. Karina_setia dari 16. Kak, tes kesehatan liputi apa aja? Oke, untuk tes kesehatan udah saya jelaskan mendetail di konten sebelumnya. Tes kesehatan itu apa aja? Apa aja yang ditesnya, terus hal apa aja yang perlu diperhatikan, dan tips-tipsnya apa aja, sehingga ketika tes kalian tuh bisa gitu ya, tes kalian tuh bisa lancar jaya gitu. Gitu sih. Banyak banget ya nanya. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi yang belum saya jawab. Nanti insya Allah saya akan buatkan lagi konten selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan tes kalian. Jangan lupa untuk terus persiapkan diri kalian, fisik, batin, dan mental tentunya. Dan jangan lupa untuk berdoa sehingga kalian bisa kuat di tengah keadaan apapun. Iya. Di tengah keputusan apapun. Dan ingat, apapun yang terjadi itu adalah hal-hal yang adalah sebaik-baiknya yang terjadi untuk diri kalian. Dan bagi kalian, habiskan waktu kegagalan di masa muda kalian, sehingga kalian bisa menghabiskan waktu tersebut dengan perjuangan, sehingga nanti insya Allah di masa tua kalian bisa memanennya secara enak gitu. Alhamdulillah. Iya kayak gitu. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and share, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kembali lagi nanti kita insya Allah kita akan bertemu lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.